Cewek ini sengaja pura-pura sakit di siaran live-nya biar orang-orang pada kasihan dan ngasih dia uang. Jadi cewek ini sebenarnya sehat guys, tapi dia bilang ke penontonnya kalau dia lagi sakit parah dan umurnya nggak lama lagi. Dia juga bilang butuh banyak uang buat pengobatan. Penontonnya pada percaya kan, banyak banget yang bantu ngirimin dia uang. Biar makin untung, cewek ini juga sambil jualan. Orang-orang pada muji dia karena dikira hebat banget kan, lagi sakit masih tetap jualan. Siaran live-nya jadi makin rame, banyak banget yang beli karena kagum sama cewek ini. Padahal uangnya bisa asik dia pakai belanja karena dia kan gak sakit. Nah pas ngeliat langsung kalau cewek ini ternyata sehat, orang-orang jadi pada marah kan. Bukannya kapok, cewek ini tetap siaran live terus dan selalu ngeyakinin penontonnya kalau dia tuh beneran sakit kok. Sampai tiba-tiba cewek ini ngerasa kok gak enak badan. Dicek kan ke dokter, ternyata dia sakit parah beneran guys. Mungkin kena azab kali ya, nipu orang pura-pura sakit malah jadi sakit beneran. Emak-emak ini punya remote ajaib yang bisa bikin anaknya jadi nurut guys. Dia bisa ngatur anaknya temenan sama siapa, bisa juga bikin anaknya yang tadinya gak mau makan jadi mau. Nah pas anaknya udah dewasa, udah kerja, ibunya bisa dong nih bikin anaknya ngasih semua gajinya buat dia. Sampai suatu hari anaknya ini ngenalin pacarnya, mereka mau nikah. Si ibu gak setuju guys, karena dia mau anaknya nikah sama orang kaya, bukan orang biasa. Anaknya yang gak nurut kan nih, jadi si ibu lagi-lagi mau pakai remote ajaibnya. Udah dipencet-pencet tapi gak ngefek guys, anaknya keburu pergi. Setelah ditinggal anaknya, ibu ini akhirnya jadi gila dan malah nganggep radio ini anaknya yang bisa dia atur-atur sesuka hati pakai remote-nya. Pas temennya ulang tahun, cewek ini jahat banget dong. Wajahnya ditemplokin ke kue, katanya cuma bercanda. Udah gitu bakal temennya juga dimasukin ke cowok guys, sampai kaget dan jadi gak bisa dimakan kan. Lagi-lagi cewek ini ketawa seneng dan bilang cuma bercanda. Pas lagi makan bareng, parah banget sih, handphone temennya diambil dan dicemplungin ke kuah hotpot. Jadi rusak kan, tapi abis itu dia langsung pergi aja, gak ngerasa bersalah sama sekali. Bahkan pas temennya ini nikah, dia udah gak diundang tapi tetap dateng kan. Dia sosokan baik, minta maaf dan bawain minuman. Udah tulus dimaafin, ternyata jahat banget. Itu jus mangga guys, temennya ini alergi, wajahnya langsung merah-merah. Cewek ini puas banget karena selalu berhasil ngeprank temennya itu kan. Sampai pas pulang, tiba-tiba di depannya ada gaun putih yang berdiri. Dan kemanapun dia kabur, gaun hantu itu selalu muncul. Ya, tapi kali ini bukan prank guys, cewek ini jadi korban hantu gaun itu dan menghilang. Diam-diam petugas keamanan ini ternyata mesum guys. Dia pura-pura mau ngecek pipa bocor di apartemen cewek ini, padahal dia masangin kamera di toilet. Si cewek gak sadar kalau cowok ini jadi bisa ngintip. Bahkan pas tahu kalau cewek itu mesen daleman di online shop, paketnya diambil dong. Dia pengen aja nyimpen barang-barang cewek itu. Karena cowok ini petugas keamanan, dia jadi punya kunci apartemen cewek itu kan. Dia jadi bisa bebas masuk pas cewek itu gak ada. Dia bahkan masang kamera juga dong di kamar. Udah gitu dia sembunyi di bawah kasur. Pas si cewek tidur, cowok ini ikut naik dong ke kasurnya. Nah besoknya pas dia mau ngintipin cewek itu lagi, tiba-tiba komputernya error. Dipencet-pencet kan, dia jadi nggak sengaja ngupload kelakuannya sendiri nih di internet. Langsung viral dong, dia dihujat dan dibenci masyarakat. Rasain deh tuh. Cewek ini lagi asik selfie di depan mobil mewah, padahal itu tuh bukan mobilnya. Nah gak lama pemilik asli mobil itu datang. Tapi malah diminta fotoin dong. Untung aja pemilik mobilnya baik, supaya cewek itu gak malu, dia gak bilang kalau itu tuh mobilnya. Dan dia mau aja disuruh fotoin. Udah nyuruh-nyuruhnya jutek, banyak gaya gak selesai-selesai. Kakinya juga seenaknya aja dong dinaikin ke mobil itu, jadi kena kotor tuh. Pas ditegur justru dia dong yang lebih galak. Apalagi dia malah ngakunya kalau mobil mewah itu tuh punya dia sendiri. Sampai digebuk-gebuk, katanya nggak apa-apa dong, itu kan mobil dia. Aduh, cewek ini udah cukup sabar ya. Akhirnya dia keluarin tuh kunci mobilnya. Dan dia nyalain deh mobil mewah itu yang dari tadi dipakai buat numpang selfie. Aduh, kalau udah begini jadi malu kan. Saking pelitnya, cowok ini nggak ngebolehin pacarnya punya rambut panjang guys. Disuruh potong biar hemat sampo. Pas belanja di supermarket, dia sosokan bilang ke pacarnya bebas deh mau beli apapun, dia yang bakal bayar. Pas di kasir, dia pura-pura dompetnya ketinggalan. Disuruh bayar pakai handphone juga dia matiin dong, bilangnya lagi lowbat, nggak bisa. Ya padahal emang sengaja karena nggak mau bayarin. Udah gitu pas ditanya kenapa cowoknya lama banget kalau balas chat, si cowok malah nyuruh ceweknya ngisiin dia pulsa dulu kalau mau chatnya dibales. Saking pelitnya, cowok ini nggak mau beli paket data sendiri guys. Biasanya dia nyolong wifi tetangganya. Nah beberapa hari ini dia ngerasa sakit kan. Dicek ke dokter, katanya cowok ini sakit butuh operasi. Dia nggak percaya, dia bilang obat aja cukup lah. Dia yakin rumah sakitnya pasti bohong deh nyuruh operasi, paling cuma cari duit. Ya padahal dia emang sakit parah, dan karena nggak cepet dioperasi dia akhirnya meninggal. Aduh, hemat boleh tapi jangan pelit ya guys. Cewek ini nggak sadar kalau di seberang apartemennya ada cowok mesum yang suka motoin dia diam-diam. Pas cewek itu lari di taman,
taman juga dia foto-fotoin guys. Bahkan diikutin persis di belakang dong supaya bisa moto lebih deket lagi. Sampai pas cewek ini ke toilet, cowok itu juga nekat ikut masuk dong. Terus di foto-fotoin, ngeri banget. Nah besoknya cowok ini bahkan udah masang alarm karena udah tahu jadwal cewek itu olahraga. Kali ini pas dia mau moto, si cewek akhirnya sadar guys, ketahuan kan. Anehnya cewek itu malah nunjuk-nunjuk kayak berusaha ngasih tahu sesuatu. Si cowok nggak sadar ternyata ada psikopat yang masuk ke apartemennya dan ya dia langsung dihabisi. Setiap hari cewek ini selalu maksa ibunya buat siaran live guys biar dapat uang. Padahal ibunya udah capek banget kan, tapi mau istirahat sebentar aja nggak boleh. Katanya orang pasti bakal lebih kasihan kalau ngelihat orang yang udah tua masih nge-live. Pasti gift-nya bakal lebih banyak. Si ibu dipaksa harus nyanyi, harus senyum terus biar penontonnya banyak, biar dapat uang. Bahkan belum cukup, dia masih aja nyari-nyari uang yang disimpan ibunya. Dia bilang ibunya kan udah tua, gak perlulah megang duit, mending dia aja yang make. Nah tapi tiba-tiba aja dia kayak kena azab guys, rambutnya jadi putih. Cewek ini masih marah-marah. Dia bilang kok ibunya gak siaran live jadi rugi kan nih. Ya tapi ternyata dia beneran kena azab guys. Biasanya dia nyuruh ibunya yang udah tua buat nge-live biar pada kasihan kan. Sekarang malah dia yang jadi lebih tua. Cowok ini nemuin seekor burung di jalan. Karena kasihan dia bawa pulang kan, mau dirawat. Ajaib, ternyata burung itu bisa berubah wujud jadi gadis cantik. Pas banget, dia udah lama jomblo. Si cowok jadi seneng nih, gadis burung itu akhirnya jadi pacarnya. Nah, tapi pas diajakin keluar, orang-orang tuh pada tertarik kan sama kecantikan gadis burung ini. Si cowok jadi cemburu. Dia nyuruh pacarnya balik jadi burung aja, masuk kandang, gak boleh kemana-mana. Pas dia nunjukin wujud manusianya lagi, cowok ini langsung marah. Dia yakin ceweknya nih centil, pasti mau nunjukin kecantikannya buat ngegoda cowok-cowok lain. Cowok ini jadi makin posesif dan maksa ceweknya berubah jadi burung lagi. Jahat banget, supaya nggak bisa kabur kemana-mana, cowok ini mau motong sayap burung itu. Untung si burung berhasil nyakar cowok itu dan bisa kabur. Ya sekarang jadi ditinggalin beneran kan. Pria ini sampai ngabisin semua tabungannya buat nge-gift cewek cantik yang siaran live nih guys. Dia selalu ngasih gift yang banyak kan, biar namanya disebut-sebut terus sama cewek itu. Saldonya sampai habis. Dia ngambil tabungan istrinya dong. Dia bilang udah gak butuh istrinya lagi. Dia mau ngejadiin cewek di live itu istrinya yang baru. Nah selain dia ada juga kan cowok-cowok lain yang nge-gift cewek itu, dikasih gift mobil. Pria ini gak mau kalah, jadi dia ambil dong tabungan ibunya terus dipakai buat nge-gift cewek itu. Nah karena dia udah ngasih gift banyak banget, cewek di live itu akhirnya ngajakin ketemuan. Dia udah seneng banget. Ternyata selama ini yang nge-live sebenarnya laki-laki yang pakai filter cantik. Pria ini dipanggil karena dikira kaya raya kan. Ya kejebak deh, uangnya bahkan nyawanya juga diambil. Cewek ini malu banget karena hidungnya bengkok dong guys di depan banyak orang. Jadi geng cewek-cewek ini tuh lagi bersaing. Nah cewek yang ini julid banget, ngerasa paling cakep, paling hebat. Dan dia terus-terusan ngatain tim lawannya, dibilang cupu, payah. Sampai cewek baju biru ini udah kehilangan kesabaran ya. Si julid itu ditampol. Ternyata hidungnya tuh hasil operasi dan jadi bengkok. Cewek ini bener-bener marah dan mau langsung balas mukul pakai sepatu hak tingginya. Untung ditahan guys sama cowok baik ini. Hidung bengkoknya difoto dan kalau dia julid lagi fotonya bakal diviralin. Malu kan, cewek itu cuma bisa kabur. Ya walau kasihan sini cowok, sakit juga ya guys ketampol high heels. Nenek ini kesel banget karena di bis ada cewek yang masih muda, malah enak duduk dan tidur. Si nenek jadi berdiri, padahal orang tua kan harusnya dikasih duduk. Cewek itu dinyinyirin, dibilang paling pura-pura tidur doang kan biar nggak ngasih tempat duduknya. Orang-orang di belakang juga sampai pada ngerekamin. Nah si nenek udah bete, ya udah dia paksa bangunin aja tuh cewek ini. Baru deh dia ngasih tempat duduknya sambil cewek itu minta maaf karena tadi dia nggak tahu beneran tidur. Pas udah duduk si nenek makan permen kan. Bisnya ngerem mendadak dan si nenek jadi keselak permen nyangkut di tenggorokan, nggak bisa nafas. Orang-orang cuma pada ngeliat, ngerekam, bukan ditolongin. Beruntung cewek ini langsung gercep nolong si nenek sampai akhirnya permen itu bisa dikeluarin dan si nenek cuma bisa berterima kasih. Karena cewek yang udah dia nyinyirin ini justru malah yang nyelamatin nyawanya. Supaya jadi murid kesayangan guru, cewek ini selalu ngelaporin temen-temennya biar pada dihukum. Kalau ada temennya makan di kelas, dia laporin. Udah gitu dia ngeliat nih temen sebangkunya nyembunyiin handphone kan di buku. Langsung dia laporin dong. Di kelas itu jadi ada razia handphone dan yang ketahuan bawa langsung disita. Tapi pas ditanya dia nggak mau ngaku. Katanya bukan dia kok yang lapor. Padahal bener nih, dia yang selalu ngejelek-jelekin temennya di depan guru wali kelas. Dia bahkan sampai bohong. Dibilang ketua kelasnya suka tidur pas jam pelajaran. Padahal enggak. Karena tujuannya ternyata dia tuh pengen banget ngegantiin jadi ketua kelas. Pengen dianggap paling baik. Aduh ngeselin ya, kalian punya teman kayak gini nggak?